Namaku Arman. Aku pria sederhana yang tidak terlalu peduli dengan gaya hidup mewah atau penampilan yang mencolok. Aku nyaman dengan kemeja polos, celana bahan biasa, dan sepatu yang sudah kupakai bertahun-tahun. Tapi itu semua cukup untuk Watau. Setidaknya aku pikir begitu. Istriku, Dinda, bekerja di sebuah perusahaan konsultan besar di Jakarta. Ia selalu tampil elegan dan rapi. Setiap hari, ia bangun pagi untuk merias diri, memilih pakaian kerja dengan cermat, dan tak pernah lupa menyemprotkan parfum mahalnya. Aku selalu mengagumi keseriusannya dalam pekerjaan. Tapi akhir-akhir ini, aku mulai merasa ada jarak yang tumbuh di antara kami. Suatu sore, saat kami makan malam bersama, Dinda tampak ragu-ragu. "Sayang," katanya sambil memainkan garpu, "minggu depan ada acara kantor. Gathering tahunan. Semua karyawan boleh membawa pasangan." Aku tersenyum. Wah, asyik tuh. Akhirnya, aku bisa kenalan sama Moonman kantormu. Tapi Dinda tak membalas senyumku. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Aku pikir kamu nggak usah ikut dulu ya. Soalnya, ya, kamu tahu sendiri, acaranya formal. Banyak orang penting juga. Aku nggak mau kamu merasa nggak nyaman." Aku terdiam. Bukan karena aku tidak paham maksudnya, justru aku terlalu paham. Ia malu padaku. Norak. Begitu ia pernah bercanda saat melihatku memakai batik lama ke kondangan. Aku tak pernah menyangka kata itu akan mencuat di benaknya. Lagi saat membicarakan diriku, aku hanya mengangguk malam itu, tak ingin memperpanjang percakapan. Tapi dalam hati, sesuatu mulai terasa retak. Bukan hanya karena ia malu padaku, tapi karena ia sudah menilai siapa aku hanya dari tampilan luar. Dan dari situ, aku mulai menyusun rencana. Acara kantor Dinda semakin dekat. Ia sibuk menyiapkan baju, mengecek makeup, bahkan sampai memesan treatment wajah khusus seminggu sebelumnya. Tapi tak sekalipun ia menyebut soal aku datang bersamanya. Malam sebelum acara, aku diam-diam melihat dress elegan yang tergantung di kamarnya. Gaun panjang berwarna navy, berkilau jika terkena cahaya, dan jauh dari gayanya sehari-hari. Aku tahu itu spesial. "Acaranya jam berapa besok?" tanyaku, mencoba tetap tenang. "Jam 7. Tapi aku berangkat bareng teman kantor. Biar nggak ribet," jawabnya sambil menatap layar ponsel. "Teman kantor?" tanyaku. "Rian," katanya cepat. Dia juga bawa mobil sendiri. Kebetulan satu arah. "Lagian, kan kamu nggak ikut?" Aku mengangguk pelan. Nama itu bukan asing. Rian adalah rekan satu timnya. Aku pernah melihat fotonya beberapa kali di Instagram. Pria rapi, dengan senyum sok karismatik, dan gaya hidup yang pamer terus-menerus. Dinda sering membantah saat kutanya soal kedekatan mereka. Tapi malam itu, entah kenapa perasaan tidak enak menghantam dadaku. Keesokan harinya, aku melihat Dinda turun dari rumah dengan penampilan sempurna, cantik, memesona, dan bukan untukku. Dari balik tirai, aku mengintip saat sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar. Rian turun, mengenakan jas dan kacamata hitam, lalu membuka pintu mobil untuk Dinda. Ia tertawa. Dinda ikut tertawa. Tawa yang dulu sering diberikan padaku. Mobil itu melaju, dan aku berdiri dalam diam. Tapi aku tidak marah, tidak juga cemburu berlebihan. Karena malam ini, aku juga akan datang ke acara itu. Bukan sebagai suami yang ditinggal karena norak, tapi sebagai seseorang yang akan mengubah pandangan semua orang, terutama Dinda. Aku mengambil jasku, menyentuh dasi yang sudah lama tidak kugunakan, dan membuka ponselku. "Aku ikut," tulisku pada seseorang, dan balasannya cepat. "Siap, Pak. Saya jemput jam 18:30. Mobil dan sopir sudah disiapkan." Malam ini bukan hanya tentang pembuktian, ini tentang memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Pukul 18:03, tepat. Sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan rumah. Bukan sedan biasa, ini SUV mewah dengan plat nomor khusus. Sopir berseragam turun dan membukakan pintu untukku. "Selamat malam, Pak Arman. Bapak siap?" Aku mengangguk, tersenyum singkat. "Langsung ke Grand Galaxy Ballroom," ujarku. Di dalam mobil, aku menatap diriku lewat bayangan kaca.
Jas yang kukenakan pas di badan, dasi perak bergaya simpel, dan jam tangan kulit klasik. Tidak ada yang berlebihan, tapi semuanya terasa tepat, elegan, tidak norak. Untuk pertama kalinya, aku berusaha terlihat seperti bagaimana orang lain ingin menilailah diriku. Tapi ini bukan tentang balas dendam penampilan. Ini tentang membuka mata. Di parkiran ballroom, kami berhenti di jalur OVP. Seorang pria tinggi berambut abu-abu menyambutku dengan hangat. Ia menjabat tanganku dengan penuh hormat. "Pak Arman, senang bisa datang bersama Anda malam ini," katanya. Aku tersenyum. "Saya juga, Pak Rendra." Pak Rendra adalah Ceto, perusahaan multinasional partner baru yang akan bekerja sama dengan kantor tempat Dinda bekerja. Dan aku, Arman, adalah direktur utama dari pihak perusahaan yang mereka ajak kerjasama. Malam ini, kami berdua akan mengumumkan kolaborasi besar yang sudah lama direncanakan secara diam-diam. Aku melangkah masuk ke ballroom, lampu kristal berkilau di langit-langit, alunan musik jazz lembut mengisi ruangan. Para tamu berdiri, berbincang, sambil menikmati wine dan hors d'oeuvres. Beberapa menoleh ke arahku, lalu membungkuk sopan ke arah Pak Rendra. Tapi mata mereka mulai bertanya-tanya, siapa pria yang datang bersamanya? Dan di antara kerumunan, aku melihat Dinda. Ia sedang tertawa di meja VIP, duduk bersebelahan dengan Rian. Saat matanya bertemu denganku, tawanya terhenti. Matanya membelalak. Rian menoleh ke arah yang sama. Wajahnya berubah seketika. Aku hanya tersenyum kecil, mengangguk sopan, lalu berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Suasana ballroom mendadak berubah. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Beberapa orang mulai memegang ponsel, entah untuk mencari tahu siapa pria yang berjalan di samping Pak Rendra atau untuk mengabadikan momen yang tak mereka duga. Aku tetap melangkah dengan tenang. Panitia yang melihat kedatangan kami segera menghampiri. Wajah mereka berubah begitu melihat siapa yang berdiri di sebelah Pak Rendra. "Selamat malam, Pak Rendra dan Pak Arman," jawab Rendra tegas. "Direktur Utama PT Lestari Global Investama, partner utama kita, ke depan." Kepala panitia itu terlihat terkejut, buru-buru memberi isyarat kepada staf lain untuk mempersilakan kami ke meja utama. Kursi di sana langsung disiapkan ulang, menyingkirkan beberapa nama agar kami bisa duduk berdampingan dengan jajaran direksi. Dinda melihat semuanya dari kejauhan. Ia terpaku. Tangannya yang tadi memegang gelas, kini menggigil sedikit. Rian di sampingnya berbisik, "Kamu kenal dia?" Ia hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Aku berdiri sejenak sebelum duduk. Mataku menatap langsung ke arah mereka. Kali ini, tak kutundukkan pandangan seperti biasanya. Tidak ada lagi suami yang dipandang sebelah mata. Acara dimulai. Mick menyambut hadirin dan mulai memperkenalkan tamu-tamu penting. Saat nama Pak Rendra disebut, tepuk tangan membahana. Tapi saat namaku disebut sebagai direktur utama, perusahaan yang akan menjadi mitra strategis, perusahaan tempat Dinda bekerja, semua terdiam beberapa detik. Sebelum akhirnya, gemuruh tepuk tangan menyusul. Campuran kaget, takjub, dan malu, termasuk dari Dinda. Beberapa rekan kerjanya langsung menoleh ke arahnya. Jelas heran, kenapa ia tak mengatakan apa-apa tentang suami pentingnya ini. Dan malam itu, aku bukan hanya sekadar hadir. Aku membalikkan seluruh pandangan yang dulu menganggapku tidak cukup. Aku tak pernah butuh penampilan mewah untuk dihormati. Tapi kadang, dunia memang menilai dari apa yang bisa dilihat mata. Dan sekarang mereka semua melihat. Acara berlanjut dengan sambutan dari pimpinan kantor tempat Dinda bekerja. Setelah sesi makan malam, panggung utama dipenuhi cahaya saat Mick mengumumkan segmen paling ditunggu. Pengenalan mitra strategis baru yang akan membawa perusahaan ke level berikutnya. Dan inilah saat yang kita nanti-nantikan, kata Mick dengan semangat. Perkenalkan, Direktur Utama dari PT Lestari Global Investama Pak Arman Pratama. Tepuk tangan mengiringi langkahku menuju panggung. Pak Rendra mengikutiku, berdiri di sampingku dengan senyum bangga. Saat aku mulai berbicara, suara di ruangan perlahan redup. Semua mendengarkan. Aku bicara tenang, jelas, dan lugas tentang visi kerjasama, tentang potensi besar
yang akan dicapai kedua perusahaan, dan tentang nilai kerja keras yang sering kali tersembunyi di balik penampilan biasa. Terkadang, kataku di akhir pidato, orang menilai kita dari apa yang terlihat di luar, tapi kemampuan, komitmen, dan kepemimpinan tidak selalu ditampilkan dengan jas mahal atau kata-kata mewah. Kadang, mereka hanya perlu waktu untuk terlihat. Mataku menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat pada Dinda. Ia duduk membeku. Tatapan matanya campuran antara kaget, malu, dan penyesalan. Rian di sampingnya terlihat kaku. Seakan berharap ia bisa menghilang dari tempat duduknya. Setelah turun dari panggung, beberapa direktur dan tamu penting menghampiriku. Mereka menyapaku penuh hormat, mengajakku berbincang, bahkan mengundang makan malam di luar acara. Tak sedikit juga rekan kerja Dinda yang terlihat bingung bertanya-tanya. Itu suaminya Dinda dengan suara berbisik yang tetap bisa kudengar. Akhirnya, saat aku sedang mengambil minum di sisi ruangan, Dinda datang menghampiri. Arman. Arman, aku menoleh. Ya, ia menatapku seperti baru mengenal diriku kembali. Kenapa kamu nggak pernah bilang semua ini? Aku tersenyum tipis. Karena aku nggak butuh pengakuan, Din. Tapi aku juga nggak pantas dianggap rendah cuma karena caraku hidup nggak seperti yang kamu inginkan. Dinda tertunduk. Aku salah nilai kamu. Aku malu pada diriku sendiri. Aku menatapnya, lembut tapi tegas. Dan aku malu karena kamu lebih peduli pada penampilan daripada hati orang yang kamu pilih untuk hidup bersama. Sebelum ia menjawab, Pak Rendra memanggilku. Pak Arman, waktunya jumpa pers. Aku menatap Dinda sekali lagi. Aku harus pergi. Kita ngobrol nanti saja kalau kamu masih mau. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendiri di tengah keramaian. Tapi kali ini, bukan aku yang merasa asing di antara orang-orang bersetelan rapi. Pagi setelah acara, rumah terasa sunyi. Dinda belum tidur semalaman. Aku tahu dari suara langkahnya, dari cara ia mondar-mondar di kamar, dan dari air matanya yang sesekali jatuh ketika ia pikir aku tak melihat. Aku duduk di ruang makan, menyeruput kopi seperti biasa, mencoba menjaga rutinitas. Ia akhirnya duduk di seberangku. Diam, tak ada riasan di wajahnya pagi itu. Hanya mata sembab yang bicara lebih banyak dari kata-kata. Arman, suaranya serak. Aku menoleh, tak berkata apa-apa. Menunggunya bicara, kali ini tanpa pembelaan. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku malu pada diriku sendiri. Aku berpikir, dangkal. Aku terlalu peduli pada penampilan, status sosial, dan aku memperlakukan kamu sioliala. Kamu tidak cukup. Aku masih diam, menatapnya dengan tatapan tenang. Aku begitu takut dinilai rekan-rekanku, sampai lupa siapa yang selalu ada untukku sejak awal. Yang kerja keras tanpa banyak bicara, yang tetap pulang ke rumah ini tanpa pernah mengeluh. Suaranya pecah. Aku iri tadi malam, lanjutnya pelan. Iri melihat semua orang kagum padamu, tapi bukan karena kekayaanmu, karena mereka menghormatimu sebagai pribadi, dan aku malah lupa melihat itu. Aku menghela napas perlahan. Din, aku nggak butuh kamu bangga karena jabatanku, tapi aku butuh istri yang percaya dan hormat padaku bahkan ketika aku hanya pria biasa. Ia menangis sekarang, tak bisa menahan air mata. Aku janji, aku mau berubah. Aku mau jadi istri yang bisa jadi pendamping, bukan penghakim. Tapi, kalau kamu sudah nggak percaya lagi padaku, aku mengerti. Aku bangkit dari kursi, berdiri di depannya, menatapnya. Aku nggak pernah minta kamu jadi sempurna. Aku cuma minta kamu melihatku dengan mata yang sama seperti saat kita pertama kali jatuh cinta, saat status, jas, dan uang belum ada artinya. Ia menatapku, hening beberapa saat, lalu aku membuka tangan, memeluknya. Tangisnya pecah dalam pelukanku, seperti bendungan yang akhirnya jebol. Mungkin luka tidak langsung sembuh, tapi malam itu membuka pintu untuk kebenaran. Dan pagi ini, kami sama-sama mulai belajar kembali tentang cinta, hormat, dan arti sebenarnya dari sebuah pasangan. Bukan dari penampilan, tapi
dari hati.